Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Novel Hanin Humairo. Kita teruskan lagi novel yang berjudul Wajah Asli Istri Baruku. Sekarang cerita akan dituturkan dari sudut pandang Ella. Sekarang, aku tak bisa mengendalikan emosi. Wanita ini benar-benar keterlaluan. Tak bisa dibiarkan kelakuan barbarnya ini. Untung saja Mas Adnan sedang tidak ada di rumah. Kalau ada, sudah hancur aku saat ini juga. Aku yakin dia datang ke sini memang mau menemuinya. Pastilah ingin membeberkan rahasia ini. Kudongakan kepala dengan menantang pada wanita tua ini. Tak secuil pun aku takut apalagi hormat pada wanita ini. Jangan salahkan jika aku berlaku kasar sekarang. Aku tidak akan membiarkanmu merusak apa yang telah aku perjuangkan. Dengar wanita bodoh, kamu tidak akan pernah menang melawan Ella. Mertuaku terkesiap mendengar kata-kata itu. Dia pikir mungkin aku akan terus bersikap sok baik. Tak perlu lagi bersandiwara di depannya sekarang. Toh dia sudah mengetahui yang sebenarnya. Lebih baik membuat gertakan yang bisa menghentikan kelakuan kampungannya. Harus ada cara membuatnya tak bisa lagi mengganggu rumah tanggaku. Akhirnya kau perlihatkan juga wujud aslimu. Adnan bisa kau bohongi, tapi aku tidak akan pernah. Serapat-rapatnya menyimpan bangkai, pasti akan tercium juga. Karena kamu sendiri adalah bangkainya. Aku menarik sudut bibir sambil maju beberapa langkah. Kini jarak di antara kami sangat tipis. Sekali kudorong saja, dia pasti terguling. Tapi tunggu, apa alasan yang harus kuberikan pada Mas Adnan kalau ibunya jatuh? Aku harus punya itu agar selamat dari tuduhan. Dengar Ella, kejayaanmu kali ini takkan bertahan lama. Bertobatlah sebelum Tuhan menurunkan pembalasan. Kamu dengan tega menghancurkan Rida dan anak-anak Adnan. Masih ada waktu untuk bisa jadi orang baik, Ella. Aku terbelalak mendengar petuah membosankan dari bibir wanita menyebalkan ini. Tobat katanya. Seperti apa sih bentuknya? Dasar gila. Mama sayang, aku peringatkan ya, jangan pernah mencampuri urusanku lagi dan anakmu. Aku sebenarnya tidak ingin berbuat buruk padamu ya, karena kau sudah tua. Tapi apa mau dikata, kau yang memulai duluan. Aku menyedekapkan tangan di dada, lalu satu kaki terjulur ke depan, sementara punggungku sandarkan pada pegangan tangga paling ujung. Wajah ini tentu saja mendongak, menantang sorot matanya yang juga tajam. Dasar tak tahu diri, kita lihat saja bagaimana reaksi Adnan setelah melihat foto-fotomu saat di diskotik dan pulang dalam keadaan mabuk. Kalau anakku masih waras, maka dia akan membuangmu seperti sampah. Kecuali kalau otaknya sudah berkurang setengah, mungkin dia pasti tetap tunduk padamu. Selepas berkata begitu, ia membalikkan badan. Tentu saja aku tak boleh membiarkannya pergi begitu saja. Secepat kilat kudorong tubuh tua bangkanya hingga ia kehilangan keseimbangan. Secepat kilat kudorong tubuh tuanya hingga ia hilang keseimbangan. Sialan, dia bisa menyelamatkan diri dengan berpegangan pada pinggiran tangga. Emosiku langsung meledak mendapati usaha mencelakainya gagal. Aku menuruni dua anak tangga agar bisa ada di bawahnya. Rencananya, aku akan menariknya dan melemparkannya ke bawah pada posisi ini. Lepaskan Ella, kau biadab. Sekuat tenagaku tarik tangannya, tapi cukup sulit sebab dia memegang pinggir tangga kencang sekali. Sukses, akhirnya tangan itu terlepas. Sekali hentakan, pasti wanita ini akan terguling-guling. Syukur-syukur kalau langsung mati. Ada apa ini? Jantungku hampir copot saat mendengar suara Mas Adnan. Kurang ajar, kenapa dia tiba-tiba datang? Jangan ma, jangan. Ampun ma, ampun. Jangan urung Ella ma, Ella takut. Sekilat aku meletakkan tangan mama di rambut. Kalau dari jauh akan terlihat wanita ini seperti sedang menjambakku. Sengaja kepala ini digoyangkan agar terlihat keras. Tentu saja tangan ibu Mas Adnan ku cekal kuat agar tetap berada di posisi ini. Cukup mah, cukup. Jangan main kasar. Kalau ada apa-apa, bilang saja padaku. Mas Adnan meraih tangan mama dan melepaskannya dari rambutku. Setelah itu memeluk tubuhku yang memang bergetar. Sebenarnya ini getaran saking takut ketahuan. Mama keterlaluan. Mama boleh benci padaku dan Ella, tapi jangan gelap mata, Ma. Wanita yang juga syok itu bergetar hebat. Dia mungkin tak sanggup menopang tubuh hingga terjatuh. Mama, Mas Adnan melepasku dan langsung meraih tubuh Mama. Sialan, dia masih selamat.
Bawa ke rumah sakit saja, Mas. Segera, Mama pingsan. Tanpa berkata lagi dia langsung menggendong tubuh Mama. Mas Adnan menuruni tangga dengan susah payah hingga akhirnya sampai di paling bawah. Lalu Mas Adnan melangkah setengah berlari menuju luar rumah. Aku sebenarnya males ikut ke rumah sakit, tapi demi menjaga rahasia dan image, tetap aku harus ke sana. Aku mesti memastikan kondisinya hingga bisa dicari solusi tepat. Mas, aku ganti baju dulu ya, nanti nyusul. Aku langsung lari ke kamar. Di sana mencari pakaian keluar rumah yang simpel saja. Kurai tas selempang dan lekas mencari sepatu. Setelah selesai, aku berlari-lari di ruangan agar bisa menyusul Mas Adnan. Untunglah pria itu belum berangkat, mungkin menungguku. Cepat, perintahnya dari dalam mobil. Aku pun langsung menghambur ke sana dan duduk di kursi samping Mas Adnan. Mamanya ditidurkan di bagian belakang dengan posisi kaki ditekukkan, soalnya tak cukup jika dijulurkan. Maaf ya Mas, kehadiranku bikin Mama jadi begini. Aku juga nggak nyangka Mama mau mendorongku tadi. Kalau Mas tak datang, mungkin aku sudah terguling. Mas Adnan tak merespon ucapanku. Cukup segitu sajalah lontaran kebohonganku, minimal tertancap di benaknya bahwa Mama salah. Aku terus memutar otak untuk mencari jalan keluar atas masalah ini. Bahaya kalau sampai dia sadar dan menceritakan tentang diskotik itu. Bisa-bisa keadaan berbalik 180 derajat. Kami sampai di rumah sakit terdekat. Mas Adnan langsung menggendong Mama menuju ruang IGD. Aku mengekori dari belakang hingga tertahan di pintu masuknya. Yang diizinkan ke dalam ruangan hanya pasien dan satu keluarga. Terpaksa aku menunggu di ruang tunggu. Sambil menunggu hasil pemeriksaan, aku mengirim chat ke grup sosialita. Di antara mereka ada yang langsung menanggapi. Bantu gue. Kuceritakan apa yang terjadi sekaligus minta bantuan agar mereka mau bersandiwara di depan suamiku. Tanpa perlu berpanjang kata, teman-teman setuju. Tugas gue apa? Tanya Rahel. Kusampaikan apa saja yang harus mereka lakukan dan semua siap menjalankannya. Mama terserang serangan jantung, kemungkinan stroke. Jelas Mas Adnan setelah keluar dari ruang dokter. Hatiku bersorak hingga ramai sekali di dalam dada ini. Entah bagaimana melukiskan bahagia ini. Ya Tuhan, Mama, kasihan sekali beliau Mas. Cari cara agar Mama sembuh lagi Mas. Aku gak tega beliau stroke. Mas Adnan memelukku. Ia sepertinya sangat tertekan atas masalah ini. Mungkin kesal sekaligus merasa salah. Kita rawat Mama di rumah aja Mas. Bagaimana? Tawarku. Sebenarnya muak dengan tawaran ini. Namun kan harus cari muka. Lagi pula kalau bersamaku bisa gampang membuatnya cepat mati. Mbak Nania memaksa ingin merawatnya, suaminya pun setuju. Oh, baiklah. Tak apa-apa. Lagi pula orang stroke tak bisa berbuat apapun dan aku selamat tentunya. Elak dilawan. Setelah mertua stroke, aku makin bebas bersenang-senang. Apalagi sekarang Mas Adnan lebih sibuk di kantor karena naik jabatan. Tentu saja tak kusia-siakan kesempatan ini. Aku makin kalap belanja, dugem, dan bersenang-senang di luar sana. Malam ini bersiap ya sayang, dampingi Mas ke pertemuan terbatas dengan para bos dan tamu kelas atas. Istri Mas harus paling cantik ya nanti. Setelah chat selesai, aku kembali tiduran. Aku masih ingin tidur sampai siang. Inilah kegiatanku kalau tak pergi keluar. Tapi aku urung rebahan saat sadar akan chat tadi. Kurai lagi gadget untuk memastikan chat Mas Adnan adalah benar. Yes, pertemuan dengan para bos. Kesempatan datang juga. Siapa tahu kan ada salah satu dari mereka yang terpesona pada Ella. Aku berguling-guling saking bahagia. Aku senyum-senyum sendiri membayangkan akan menjadi nyonya bos besar. Pasti lebih dihormati dari sekarang. Dan pastinya akan mendapat uang lebih melimpah. Ella, kamu memang luar biasa. Aku mengaitkan tangan pada tangan Mas Adnan. Dada dibusungkan dan kepala sedikit mendongak saat kami mengayunkan kaki di atas red carpet.
Suara host acara menggema saat menyampaikan sambutan pada kami. Nama dan Tuan Nyonya Saputra pun masuk ke dalam telinga para undangan. Mas Adnan memperkenalkanku pada rekan kerjanya. Di sana ada beberapa atasan yang lumayan tampan. Mereka bawa pasangan tentunya, tapi tak ada yang lebih cantik dari aku. Aku merasakan Mas Adnan bangga sekali saat mengenalkan istrinya ini. Apalagi saat sanjungan bertubi-tubi keluar dari mulut pria maupun wanita. Di antara mereka, bahkan ada yang menatapku penuh nafsu. Jelaslah seluruh lekukan tubuh ini terekspos sempurna. Ditambah suara yang memang sudah merdu dari sananya. Di jam awal pesta, aku masih harus menghadapi seremonial membosankan. Untung saja pernah bekerja sebagai sekretaris hingga sedikit banyak tahu soal bisnis. Jadinya tak terlalu memalukan, bisa nyambunglah dengan obrolan. Aku mulai bosan saat acara telah berlangsung 2 jam. Kegiatannya itu-itu saja, tak ada dansa atau kesenangan apapun. Menyebalkan. Aku izin pada Mas Adnan untuk ke toilet sebentar, padahal mau cari tempat melepas kebosanan. Tak perlu waktu lama, aku bisa menemukan balkon. Di sini bisalah merokok sebentar, asam sekali mulutku tak tersentuh benda bernikotin itu cukup lama. Boleh gabung? Seorang pria berjas perlente duduk di sampingku tanpa menunggu jawaban. Kusodorkan rokok plus alat untuk menyalakannya. Ia menolak halus sambil mengatakan ada. Lepas itu, ia mengeluarkan rokoknya dan langsung menyulut. Kami pun berlomba mengepulkan asap dari bibir yang telah mencandui benda ini. Setelah beberapa detik terdiam, ia membuka pembicaraan kadang diselingi tawa kecil. Namanya Kevin, anak pemilik perusahaan. Punya istri dan 1 anak. Tentu saja dia akan menjadi mangsaku berikutnya.